eh, DPD 1 Partai Golkar Provinsi Riau ini kan mendapat surat dari DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Siak 2 hari yang lalu, surat masuk gitu ya. Surat yang sifatnya pemberitahuan sekaligus meminta kehadiran terus DPD 1 agar bisa datang ke Siak dalam rangka menghadiri dan memimpin rapat pleno pengurus DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Siak terkait soal satu, revitalisasi pengurus. Yang kedua adalah soal evaluasi sekaligus pergantian ketua DPR di Kabupaten Siak yang hari ini diketuai oleh kader Partai Golkar, Saudara Azmi. Nah, rapat pleno hari ini itu bukan serta-merta rapat pleno. Ini merupakan sebuah rangkaian ya, peristiwa agenda-agenda sebelumnya. Pada saat Musda Partai Golkar di Kabupaten Siak itu sudah muncul aspirasi dari peserta Musda untuk diganti pimpinan DPR-nya yang dari Golkar, Saudara Azmi. Itu satu. Pada saat, dan itu menjadi keputusan Musda. Yang kedua, pada saat Rakerda Partai Golkar Kabupaten Siak, kebetulan abang hadir, ya kan? Diundang juga datang bersama unsur pengurus DPD 1. Ada Adinda Ihsan, ada ada Sekjen Golkar Indra Gunawan gitu. Nah, itu juga rekomendasinya sama, mempertegas kembali tentang tentang minta diganti, tegas lagi gitu, lebih tegas lagi, lebih keras lagi, minta diganti secepatnya Saudara Azmi sebagai ketua DPR, untuk ditarik dia dari posisi itu, diganti dengan yang lain yang juga dari KD Golkar ya, yang pada saat itu udah jelas terang-terangan itu melibatkan pengurus DPD 1 ditambah lagi unsur pengurus DPD 2, ada one timnya juga Kabupaten Siak hadir juga, ditambah lagi PK-PK yang hadir di Rakerda, ditambah juga lagi dengan unsur organisasi sayap Partai Golkar, AMPG, KPPG, dan ormas pendiri dan yang didirikan Partai Golkar. Lengkap Rakerda waktu itu. Rekomendasi juga jelas meminta diganti Saudara Azmi. Artinya kalau sudah 2 kali tahapan itu dilakukan, usulan itu muncul, berarti kan ada masalah, ya kan? Nah, kita DPD 1 kan dalam posisi menindaklanjuti aspirasi itu, hadir di sana hari ini, hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, kita datang, saya bersama Saudara Ihsan, Wakil Ketua Bidang Pemenang Pemilu, saya sebagai Kepala Bapilu, kemudian ada mandat juga kepada Wakil Ketua Bidang Organisasi, Saudara Nazarudin, ya, tapi beliau izin tidak bisa hadir, termasuk juga Sekjen Golkar, Saudara Indra Gunawan juga dimandatkan untuk hadir, hanya karena posisi ada keluarga beliau meninggal di Benggalis, beliau minta izin. Nah, hanya kita bertiga datang dengan satu lagi pengurus anggota Bapilu Abang gitu ya, Saudara Fran Armayadi. Jadi hadir bersama-sama pas tepat di jam 2 sampai di lokasi kantor Golkar Partai Golkar Siak, Jalan Raja Kecik. Jam 2 di sana sampai, mau keluar, mau parkir mobil, orang sudah ramai. Ada segerombolan orang gitu datang, pasang bentang spanduk, ribut-ribut, suara keras, lalu nyelonong masuk ke kantor partai, ya kan? Abang tadi karena tak puas dari dalam mobil keluar dan melihat gitu, menengok situasi di sana gitu. Sudah ramai, dah bising, dah bertengkar-tengkar gitu. Dan melempar dengan benda gitu ya.
melempar dengan benda, memasang spanduk. Dan apa lihat caranya sudah tidak sehat, sudah tidak menunjukkan suasana protes, tapi itu sudah cara-cara kekerasan, cara-cara premanisme gitu loh. Abang melihat itu sebuah tindakan premanisme gitu, ya, ngotot tak menentu, lalu dorong mendorong sampai ada kader AMPG kita yang koyak, bajunya ditarik-tarik, lepas kancing bajunya gitu ya. Ada kaca pintu yang dilempar dengan benda, kursi yang dihempas gitu ya. Ada rekamannya. Nanti saya kasih rekamannya gitu. Gak ada masalah, ada rekamannya. Dan peristiwa itu sangat sudah terlihat. Mereka mengaku sebagai penyelamat Partai Golkar. Kapan saudara Agus Saputra itu yang kita lihat di rekaman itu mengaku sebagai kader Golkar? Kapan dia jadi kader Golkar? Sejak mulai abang dulu pengurus Golkar tahun 2001, abang nggak pernah lihat ini anak. Ya, ini orang nggak pernah abang lihat sampai hari ini gitu. Kapan dia terdaftar sebagai kader Golkar? Kapan dia jadi pengurus Partai Golkar? Mengaku-ngaku sebagai pengurus Partai Golkar di Siak. Kapan gitu? Tunjukkan sama kita gitu. Kalau betul dia pengurus kader Golkar. Itu kalau kader Golkar nggak mungkin seperti itu gayanya. Ya, protesnya tak seperti itu. Ini caranya sudah cara-cara premanisme. Jadi abang ingin menegaskan, meminta kepada kawan-kawan DPD 2 Partai Golkar Siak malam ini untuk melapor ke Polres, ke pihak penegak hukum, kepada pihak kepolisian. Usut tuntas itu, siapa aktor di balik itu semua, siapa provokator. Saya lihat tadi ada saudara Agus Saputra yang agak keras gitu, ya, ngomongannya udah keras, ngaku sebagai kader Golkar, ngaku pernah menjadi pengurus Partai Golkar gitu. Abang tidak terima ya, terus terang aja gitu. Cara-cara ini tidak benar. Itu kantor partai, itu marwah partai, itu simbol partai. Kalau udah kantor dirusak-rusak, diganggu-ganggu seperti itu oleh kelompok-kelompok pemuda, kelompok-kelompok preman tak jelas gitu ya, itu tidak benar gitu. Tidak bisa kita biarkan, tidak bisa kita tolerir, dan harus dihusut secara hukum dia gitu. Apalagi udah menyerang ketua Partai Golkar. Apa hubungannya rapat pleno hari ini, pergantian pimpinan ketua DPRD yang diusulkan oleh Golkar untuk diganti saudara Azmi kepada saudara Indra, ya? Apa urusannya sama Pak Samsuarko? Pak Samsuar pula sebagai ketua Golkar yang dipasangkan spanduk di situ gitu. Tidak sportif itu. Ya kan? Kenapa pula Pak Sam yang salah? Kapan saudara, tadi abang lihat berita di media lain, kapan pula saudara Azmi itu berkorban secara moral dan material dalam Pilkada Siak 2020? Abang ini pelaku di lapangan. Berapa titik dia kampanye? Coba sebutkan sama abang. Berapa biaya yang dia keluarkan untuk kampanye pemenangan Said Arif Fadilah sama Sujarwo? Abang mau tahu? Mau buka-bukaan? Ayo kita buka-bukaan. Abang punya data kok. Kapan gitu? Kapan dia berkampanye secara serius memenangkan itu di sana gitu? Nggak ada. Malah dia mencibir kita gitu. Kapan pengikut-pengikut dia yang hari ini saudara Agus juga ikut berkampanye memenangkan pasangan yang diusung Golkar? Dalam posting Facebook dia semuanya tidak mendukung pasangan Golkar, malah mengusung calon lain gitu. Jadi abang ingin tegaskan hari ini, rapat pleno yang kita lakukan hari ini proses yang sudah kita lalui. Ini proses yang tak melanggar aturan main di partai, apakah ADRT maupun PO gitu. Ini amanah dari aspirasi yang berkembang di Musda, yang itu diputuskan. Aspirasi yang berkembang juga rekomendasi di Musda maupun di Rakerda Partai Golkar Siak kemarin. Ini tidak lanjutnya. Hari ini kita lakukan. Karena kita ke depan ingin Golkar ini solid gitu. Kita ingin Golkar ke depan betul-betul bisa menyiapkan diri dengan baik untuk pemenangan di Kabupaten Siak. 2019 kita jadi pemenang. Kita akan jaga ini kemenangan di Pileg ini. Kalau pihak eksekutif kan tak sama kita. Sekarang di Pileg mau kita jaga habis gitu. Sampai nanti agenda Pilpres, termasuk agenda Pilkada 2024.
Jadi abang ingin tegaskan bahwa nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya soal janji politik bilang di spanduk sebagai Pak Samsuar hanya melakukan janji-janji politik sedunia gitu kan, itu kan kurang etis gitu, cara-cara begitu kan nggak baik gitu. Jadi abang ingin tegaskan ini harus diusut secara hukum, dituntaskan secara hukum sampai selesai gitu, karena ini sudah keluar dari ranah kita berpartai gitu, sudah tak sehat gitu ya. Udah cara-cara intimidasi, sudah cara-cara premanisme, cara-cara aksi kekerasan yang ditampilkan di dalam rapat pleno kita tadi itu, yang mereka sama sekali bukan kader Partai Golkar, bukan pengurus Partai Golkar. Abang ingin tegaskan, tidak ada hak mereka untuk ikut terlibat dalam proses mekanisme pengambilan keputusan dalam pergantian ketua DPRD yang mau kita usulkan dari Azmi kepada saudara Indra gitu. Sekian, terima kasih.